Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini kita akan saksikan sidang terkait dengan Teddy Minahasa dengan agenda sidang pemeriksaan saksi ahli bahasa dan juga saksi ahli forensik untuk terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara. Komunikasi ketiga dengan user nomor 0813 3330 2001 atas nama AKBP Dodi Prawira Negara. Komunikasi tanggal 24 September 2022 jam 12 menit 26 detik 59 PM sampai dengan tanggal 29 September 2022 jam 10 menit 01 detik 33 PM sejumlah 29 conversation dan 1 attachment. Komunikasi keempat dengan user nomor 0822 8709 4229 atas nama Anita Cepu Kapolda. Komunikasi di tanggal 24 September 2022 jam 11 menit 28 detik 19 AM sampai dengan 13 Oktober 2022 jam 11 menit 55 detik 46 AM sejumlah 716 conversation dengan file attachment sejumlah 16. Pada barang bukti ketiga HP Vivo ditemukan juga file keychain backup.plist merupakan file Tokopedia data yang terrecord sejumlah 1153 data service aplikasi Tokopedia dengan nama akun Wan Arif, email registernya zazulya_permata@yahoo.com. Histori transaksi pembelian menggunakan nama penerima Wan Arif AKBP Dodi Prawira Kapolres Kep Mentawai. Ditemukan juga akun email zazulya_permata@yahoo.com dengan nama Sikvo Zazulya, tanggal lahir 10 Januari 1980, serta email dari Tokopedia akun noreply@tokopedia.com pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 jam 8.07 malam dengan subjek pesanan selesai tawas. Temuan keempat, akun Tokopedia Wan Arif ditemukan profil tanggal lahir 3 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, register email zazulya_permata@yahoo.com serta nomor telepon 0858 8888 4442. Temuan yang kelima, riwayat transaksi Tokopedia, yaitu transaksi pesanan atau pembelian tawas dengan berat persatuan 1,3 kg sejumlah 10 buah pada tanggal 3 Juni 2022 jam 1 menit 57 jam 1 siang dari akun Toko Sentral Kimia. Nama penerima dari transaksi pembelian tawas menggunakan nama Wan Arif AKBP Dodi Prawira Kapolres Kep 18 Mentawai. Nomor telepon 0812 2224 2001. Alamat Jalan Gunung Singgalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, kode pos 25172. Dalam kurung Tokopedia Note nomor 815 Perumahan Papsi
3 rumah sebelah sesudah Masjid Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25172. Baik. Dari 8 barang bukti yang ahli teliti, jenis-jenis yang disebutkan tadi. Kalau perintah pertama 6 handphone, perintah kedua 1 handphone, perintah ketiga 1 SIM card, itu yang memohon untuk diteliti itu siapa? Dari yang melakukan permohonan selaku pemohon yaitu penyidik dari ya. narkoba. Ya. Apakah disebutkan waktu itu tujuannya untuk apa? Untuk pemeriksaan barang bukti handphone dengan percakapan komunikasi antar A dan B, B dan C, A dan C. Baik. Tahapan-tahapan yang saudara lakukan sehingga bisa nampak hasil tadi, coba terangkan kepada kami. Silakan. Untuk tahapan atau proses digital forensik, mohon izin menjelaskan sejumlah 4 proses utama. Dalam hal ini secara umum saya jelaskan dari proses pertama ini berupa media, device, proses kedua berubah menjadi data, proses ketiga informasi, proses keempat hasil. Oke. Proses pertama untuk media device dalam bentuk identifikasi, pengelompokan barang bukti. Yang kedua data berupa examination, acquiring, ekstraksi. Untuk yang ketiga analisa sesuai dengan labju yang diberikan oleh pemohon. Dan yang keempat reporting hasil yang mulia. Untuk hasilnya sendiri dalam bentuk berita acara laboratorium digital forensik dan juga dalam bentuk soft copy DVD yang mulia. Oke, terakhir dari saya. Dari proses sampai 4 tahap itu tadi, apa analisa dan kesimpulan ahli? Silakan. Untuk analisa yang tadi saya sebutkan, jadi ditemukan komunikasi antar ke 6 pemilik handphone tersebut yang mulia. Oke, itu kesimpulannya. Betul yang mulia. Untuk komunikasi isi keseluruhannya, keutuhannya saya lampirkan dalam bentuk soft copy DVD Om ini. Baik. Selesai dari saya untuk saudara, kita alihkan ke ahli bahasa. Pindah mic-nya. Pak Dr. Andus Kri Sanjaya M. Hum. Ya. Bekerja saat ini di mana, Pak? Di program studi sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang mulia. Baik. Pendidikan terakhirnya? Magister Ilmu Humaniora yang mulia. Baik. Artinya dosen? Pekerjaannya dosen. Yang mulia. Baik. Keahlian khususnya? Keahlian khusus saya adalah linguistik forensik yang mulia. Keahlian para dosen di program studi kami ini ada 2, ahli sastra dan ahli linguistik. Di antara yang ahli linguistik ada linguistik deskriptif, ada linguistik yang sifatnya linguistik terapan. Saya termasuk linguistik terapan, yaitu linguistik forensik yang mulia. Oke. Menyangkut perkara terdakwa yang 2, yang satu ini tidak ikut saudara sebagai ahli, yang 2 sebelah sana. Apakah pernah diminta memberi pendapat sebagai ahli? Pernah diminta berkaitan dengan apa yang dituliskan dan disampaikan oleh 2 orang terdakwa tadi. Oke. Waktu itu dituangkan dalam berita acara? Dalam berita acara perkara BAP.
pendapat yang diberikan sesuai dengan keahlian saudara tentang apa waktu itu? Tentang makna dari perkataan para partisipan dalam suatu percakapan yang mulia. Baik yang sifatnya diambil dari foto tampilan depan atau layar dari handphone atau gawai, atau yang ditanyakan secara lisan, atau keterangan-keterangan para pihak yang disampaikan kepada saya, atau fakta kebahasaan lain yang bentuknya tabel-tabel kepada saya yang mulia. Baik. Perkara ini ada kaitannya menyangkut adanya perintah dari atasan ke bawahannya. Bisa diberi ahli pendapat tentang kriteria dikatakan suatu perintah itu adalah merupakan perintah. Demikian juga yang menyangkut perintah resmi dalam suatu lembaga, misalnya di kepolisian. Silakan. Baik, jadi kalau dari segi norma bahasanya, sebuah kalimat dikategorikan sebagai kalimat perintah. Yang pertama, predikatnya harus kata kerja yang mulia. Predikatnya harus kata kerja, kemudian dapat ditandai juga dengan tanda-tanda lain yang mengkategorikan itu adalah perintah. Misalnya dengan akhiran kan, baca dengan bacakan, tuang dengan tuakan, atau bentuk-bentuk yang lain yang sifatnya perintah halus seperti tolong, mohon, coba, bisa, itu menandai secara verbal adalah bentuk perintah. Kedua, juga dapat ditandai dari ujaran orang-orang yang menjadi partisipan dalam percakapan itu. Ya. Saya memberikan ilustrasi misalnya, kalau hanya kalimat bisa tuangkan sirup itu ke dalam gelas, ya, kalimat itu bisa bermakna adalah kemungkinan bisanya, kemungkinan dapatnya sirup dituangkan ke dalam gelas. Tetapi jika sebelum kalimat itu ada perkataan yang merintahkan sebagai suatu perintah, maka bisa tuangkan sirup ke dalam gelas menjadi kalimat perintah yang mulia. Misalnya, apa perintahnya bos? Bisa tuangkan sirup ke dalam gelas, maka bisa tuangkan sirup ke dalam gelas mutlak menjadi kalimat perintah. Bukan hanya karena bisa adalah bentuk perbuatan, tapi karena ada percakapan sebelumnya yang menguatkan itu adalah sebuah perintah. Yang kedua, kalimat perintah mengharapkan respon lawan bicaranya berupa tindakan atau perbuatan. Sedangkan kalimat tanya mengharapkan jawaban dari lawan bicara. Jadi apakah sudah makan? Itu mengharapkan jawaban. Kalau ambilkan pulpen itu mengharapkan perbuatan atau tindakan. Sedangkan kalimat berita adalah kalimat yang menyampaikan informasi belaka. Tidak mengharapkan tindakan dan tidak mengharapkan jawaban atas pertanyaan. Itu ciri-ciri dari sebuah kalimat perintah. Akal hanya siapa partisipan dalam sebuah percakapan itu bergantung pada siapa partisipannya yang mulia. Apakah kedudukannya satu sebagai atasan, satu sebagai bawahan, satu sebagai orang tua, satu sebagai anak, itu dapat diidentifikasi nanti dari kata-kata yang digunakan. Misalnya jargon adalah jargon itu kata-kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya jargon dok itu berarti adalah jargon di bidang kedokteran. Yang dipanggil dan disapa dok adalah profesi bidang kedokteran. Tapi kalau siap itu adalah jargon di bidang militer atau yang menggunakan norma-norma militer. Seperti itu yang mulia. Baik. Kalau terjadi ketidakjelasan bagi yang menerima perintah, bisa menimbulkan penafsiran ganda, bisa juga membuat pemahaman yang kabur. Setahu ahli, apa upaya yang bisa dilakukan? Jika ada sebuah kalimat perintah yang disampaikan oleh A ditujukan kepada B, lalu formasi kalimat perintah tidak dipahami oleh B, maka sepengetahuan dan pengalaman saya, B melakukan konfirmasi atas kalimat perintah itu. Peluangnya ada dua yang mulia, konfirmasi ke atas kalimat perintah itu. Peluang pertama, kalimat perintahnya tidak dipahami, maka dia lakukan konfirmasi. Kedua, kalimat perintahnya dipahami, namun tidak dapat mengerjakan perintahnya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama, kalimat perintah tidak dipahami. Yang kedua, kalimat perintahnya dipahami tetapi tidak dapat mengerjakan perintahnya, maka melakukan konfirmasi. Itu yang saya ketahui yang mulia. Baik, ya. Tadi menyangkut perintah.
Kalau menyangkut narasi, bisa ahli terangkan, silakan. Dalam pengertian linguistik, narasi adalah jenis teks yang mengisahkan sesuatu yang mulia. Jenis teks yang mengisahkan sesuatu. Jadi narasi itu orang awam memaknainya sebagai perkataan. Dalam ilmu linguistik, narasi itu jenis teks yang harus ada orang atau tokohnya, harus ada waktunya, harus ada tempatnya, harus ada perbuatannya. Itu yang disebut dengan narasi. Tapi kalau kalimat biasa, maka itu disebut dengan kalimat berita yang mulia. Kalimat berita. Yang membedakannya dengan... Baik, oke. Seperti ini, contohnya, ini dalam konteks kedinasan, atasan dan bawahan. Nah, seperti itu ya. Perintah dari atasan itu, ganti sebagian dengan tawas. Itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah yang mulia. Perintah ya. Karena ganti. Ya. Berarti harus ada respon dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Baik. Dari perintah tersebut, apakah menurut ahli itu sudah jelas atau masih ambigu, memerlukan penafsiran supaya bisa dilaksanakan oleh penerima perintah? Dari pilihan katanya tidak ada yang ambigu yang mulia. Tidak ada yang Ambigu jelas ya. itu jelas. Ambigu itu izin maknanya tidak satu tetapi dua, sehingga lawan bicara bingung. Saya izin berikan contoh yang mulia, kalimat yang ambigu sehingga pendengar menjadi ragu apakah yang dimaksud A atau B. Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Jika saya tanya, yang nakal siapanya? Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Maka ambigu karena nakal adjektiva yang bisa melekat pada istri dan bisa melekat pada jenderal. Tapi kalau kalimatnya istri jenderal yang cantik itu suka memasak, maka cantiknya tidak ada keraguan adalah pada istrinya. Nah, pada ganti tadi, dengan kata ganti tadi tidak menimbulkan keraguan yang mulia. Tidak ya. Baik. Jelas perintahnya ya. Jelas. Kalimat perintahnya. Kemudian ada lagi seperti ini perintah. Jangan lupa ya singgalang satu. Nah, itu apakah narasi atau perintah yang jelas tidak perlu penafsiran? Dari konstruksi pilihan katanya jangan itu adalah perintah ya. Tergolong perintah untuk tidak melakukan sesuatu hal. Yaitu jangan. Sedangkan yang diperintahkan sampai dengan lupa. Jadi jangan lupa itu perintah untuk jangan sampai lupa tentang sesuatu. Sesuatu itu adalah sebelah kanan kata lupa, yaitu singgalang satu. Oke. Apakah dengan istilah simbol singgalang satu itu harus memerlukan penafsiran atau sudah jelas bisa dipahami oleh penerima respon? Jika menggunakan kata seperti itu, maka itu berupa sandi yang mulia. Hanya partisipan bicara yang mengetahui yang dimaksud dengan singgalang satu. Jika diragukan makna singgalang satu, maka lawan bicara mengkonfirmasi lagi. Apa yang dimaksud singgalang satu, bos? Singgalang satu yang di mana, bos? Misal ada dua singgalang satu. Atau singgalang satu yang kapan, bos? Itu kalau ada keraguan mengenai singgalang satu. Tetap saja seperti perlu konfirmasi yang mulia. Jika tidak ada konfirmasi, maka sandi yang dikuasai oleh dua pihak tadi yang mulia. Oke. Terus, ini ada perintah. Tukar barang bukti dengan tawas. Ini perintah yang jelas atau hanya merupakan narasi? Pilihan kata tukarnya di situ sudah jelas sebuah perintah yang mulia. Jelas ya? Jelas. Perintah yang harus direspon oleh penerima perintah. Mengharapkan respon berupa tindakan atau perbuatan dari lawan bicara. Baik. Kemudian, ini carikan lawan. Nah, ini coba carikan lawan. Nah, ini perintah yang jelas atau hanya narasi atau memerlukan penjelasan kemudian dari penerima respon ke pemberi perintah? Baik. Kalau hanya penggalan itu, maka predikat verba carikannya sudah jelas yang mulia. Sedangkan lawannya bersifat kontekstual. Yang dimaksud lawan harus hadir dalam konteks. Jadi kalau misalnya percakapan di antara pembalap, carikan lawan berarti carikan lawan bertanding. Tapi kalau bermain catur, carikan lawan untuk bermain catur. Tapi dalam peristiwa jual beli, carikan lawan berarti carilah pembeli. Begitu, jadi sifatnya kontekstual yang mulia. Oke, artinya jelas ya. Kemudian ini, bawa sembako dari Sumatera Barat atau Bukit Tinggi. Nah, itu apakah perintah yang jelas atau berupa penafsiran atau sudah ada pemahaman sesama di antara mereka
atau ada istilah lain? Silakan. Dari predikat verbanya bawa itu artinya mengangkat dan segala macam suatu benda, maka perintah bawanya sudah jelas yang mulia. Jelas ya. Sedangkan sembakonya harus perlu teks sebelum dan sesudahnya. Apakah sembako yang dimaksud adalah sebuah kata umum sebagai singkatan dari 9 bahan pokok, atau sembako sebagai sebuah sandi yang dipahami oleh para pihak saja. Bergantung teks sebelum dan sesudahnya yang mulia. Artinya tidak semata-mata yang dipahami, tapi harus melihat cerita di awal. Yap. Bukan Awal semata-mata 9 bahan pokok itu, tapi bisa berupa benda yang lain seperti itu. jika merupakan sandi bisa yang mulia. Bisa ya. Bisa Baik. sandi. Terakhir satu lagi. Ada istilah jarang kita dengar, tapi muncul dalam perkara ini. Cepu. Dari tata bahasa, apakah bisa dijelaskan kepada kami apa arti dari cepu ini? Itu tergolong ke dalam slang, yaitu ungkapan yang belum masuk dalam kamus, bisa merupakan singkatan atau akronim yang digunakan oleh kelompok tertentu yang mulia. Oke. Jika belum masuk dalam kamus, maka maknanya belum jadi makna yang diketahui umum. Itu syaratnya yang mulia. Jadi saya tidak tahu makna cepu dalam konteks seperti apa, pemakaian lingkungan seperti apa. Tapi artinya di kamus belum ada. Syarat kamus haruslah pemakaian yang terus-menerus bertahan dan lingkup pemakaiannya juga banyak yang mulia, bukan hanya bidang tertentu. Kalau hanya bidang tertentu, maka masuknya dalam kamus istilah yang mulia. Baik, oke. Cukup dari saya. Silakan lanjut. Cukup. Baik. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Ahli digital forensik ya. Iya yang mulia. Bentar dulu nih. Jadi tadi saya perlu penjelasan dulu ya, penjelasan yang mendasar dulu. Informasi elektronik sama dokumen elektronik bisa saudara jelaskan? Sesuai dengan pasal 1 informasi elektronik, data atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, video, suara, dan lain-lain yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang memahaminya yang mulia. Oke ya, jadi kalau percakapan WA itu termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik? Sesuai dengan kompetensi saya di bidang digital forensik, itu termasuk informasi elektronik yang mulia. Informasi elektronik ya. Kemudian syarat-syaratnya ya, syarat-syarat dari dua tadi agar bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. Ada syarat formil material, bisa disebutkan? Sesuai dengan SOP pada laboratorium digital forensik dengan mengacu pada ISO 17025 oleh BSN, standarisasi laboratorium penguji, untuk alat bukti yang sah dan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang ITE, informasi elektronik dapat ditampilkan, dapat diakses, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat faktor tersebut yang mulia bisa disebut Termasuk harus alat bukti yang sah pada informasi elektronik. Iya, termasuk harus diperoleh dengan cara yang sah. Betul yang mulia. Jadi itu saudara lakukan ya selama menjalankan tugas saudara dalam perkara ini. Saya lakukan yang mulia, semua sudah sesuai dengan SOP dan semua terdokumentasikan, dan untuk 4 hal utama yang terkait alat bukti yang sah dapat diakses, dapat ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, itu saya lampirkan dalam bentuk CD yang mulia. Jadi dapat diakses, file video dapat diakses, file audio dapat diakses, keutuhannya, keseluruhan isi komunikasinya dapat ditampilkan melalui sistem elektronik. Itu semuanya terangkum dalam soft copy. Berikut
BA acara pemeriksaan. Untuk soft copy-nya atau DVD-nya sendiri bagian yang tak terpisahkan dari BA pemeriksaan yang mulia. Kemudian dalam percakapan WA yang saudara teliti itu ya, ada yang percakapan yang sudah dihapus, di-delete. Itu dalam penelitian saudara bisa nggak dimunculkan kembali? Untuk proses recover hasil percakapan terkait percakapan komunikasi WhatsApp yang sudah di-delete, sudah dihapus. Ini ada beberapa faktor yang mulia. Jadi untuk proses recovernya ini tergantung dari proses pengangkatan data dari file system, logikal atau fisikal. Tapi yang dapat saya jawab, untuk recover dapat dilakukan, tapi terbatas atau limitasi pada overwrite sebuah file yang mulia. Dalam perkara ini, saudara menampilkan kembali, recover juga yang dilakukan. Untuk pada cache file barang bukti handphone, saya lakukan recover percakapan WhatsApp yang mulia. Kemudian dalam BA, berita acara, tidak semua chatting ya, tidak semua chatting. Tadi saudara jelaskan ada ribuan chatting, tapi tidak semua chatting yang ditampilkan termasuk dalam soft copy-nya. Itu atas inisiatif saudara atau permintaan dari penyidik? Untuk BA yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan, itu memang sebuah sampel yang mulia. Itu biasa kita lakukan dalam penulisan, karena memang keterbatasan untuk satu device ini bisa terdiri dari hingga ribuan komunikasi. Iya, itu saya tahu. Tapi itu atas inisiatif saudara, ngedit-ngedit sendiri, atau permintaan dari penyidik? Ini loh yang perlu, yang ini kan hak penyidik juga. Yang perlu chatting ini tampilkan, atau bagaimana? Inisiatif saya yang mulia sesuai dengan LAPJU. Karena memang saya tidak terkait dengan proses penyelidikan, saya hanya memberikan sampel yang mulia untuk keseluruhannya dalam soft copy. Jadi kalau logikanya kan harusnya inisiatif dari penyidik, karena kebutuhan dia yang apa kan yang perlu ditampilkan. Atau bagaimana? Karena hasil yang kita serahkan memang keseluruhannya dalam bentuk soft copy yang mulia. Iya, keseluruhan. Tidak Betul. ada yang diedit. Betul yang mulia. Untuk DVD-nya sendiri bersifat read only dan terproteksi yang mulia, serta menggunakan format khusus. Jadi tidak bisa diedit, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah yang mulia. Oh gitu ya. Sudah cukup untuk Pak ahli bahasa ya, tadi dari Ketua Majelis sudah ya ganti sebagian BB dengan terawas untuk bonus anggota. Kemudian dijawab ini oleh, jawabannya belum diterangkan tadi. Siap jenderal tidak berani. Itu gimana menurut ahli bahasa? Arti kata-kata itu bagaimana? Yang pertama tadi siap adalah bentuk jargon yang menandai kelompok tertentu yang mulia, hanya digunakan oleh kelompok tertentu. Sedangkan tidak berani menandakan bisa dua kalau konteksnya hanya itu. Tidak berani itu adalah kesanggupan dirinya karena dia tidak sanggup mengerjakan itu, atau tidak berani karena faktor risikonya yang timbul karena itu. Faktor risiko yang ditimbulkan. Ya. Faktor risiko itu bisa takut dengan atasannya atau bagaimana? Faktor risiko dalam hal ini mengenai dirinya, yang akan kerugian ataupun cedera ataupun apapun yang akan menimpa dirinya kalau perintah itu dilaksanakan, sehingga dapat digolongkan sebagai rasa takut, sehingga tidak berani. Ya. Jadi perintah tadi ada nggak makna-makna candaan di situ? Ganti BB dengan terawas untuk bonus anggota. Penggalan itu tidak mengharapkan respon. Ganti BB dengan terawas, kemudian ada captionnya yang tersenyum. Ada caption tersenyum. Untuk bonus anggota, gimana itu? Candaan atau memang perintah yang sebagaimana tadi telah dijelaskan? Keahlian saya hanya bidang verbal yang mulia. Jadi yang saya tangkap hanyalah yang dituliskan atau ujaran yang dialihterasikan menjadi tulisan. Kalau ada simbol-simbol lain, warna, gambar, lambang,
bukan keahlian saya yang mulia. Maknanya bukan saya. Sehingga dari segi verbalnya tadi bukanlah candaan yang mulia, karena tidak mengharapkan respon lucu dari lawan bicaranya. Kemudian selanjutnya ada lagi, mainkan ya Mas, untuk menindaklanjuti ini kemudian ya. Terus dijawab siap jenderal, siap jenderal gitu ya. Kemudian minimal seperempatnya. Kemudian dijawab lagi siap 10 jenderal. Itu maknanya yang dikaitkan dengan yang tadi, siap jenderal tidak berani tadi, dengan selanjutnya percakapan ini bagaimana? Percakapan berikut yang di belakang tanyakan yang mulia, kaya dengan angka-angka atau numerik. Maka angka atau numerik baik yang seperempatnya minimal dengan segala macam itu berkaitan dengan benda yang dapat dihitung dalam satuan di atasnya. Pasti benda yang dapat ditakar dalam satuan 1, seperempat, 5, dan seterusnya. Maka di antara tukar barang bukti dengan tawas, maka yang dapat seperempat dan 10 atau 5 itu pasti jika bukan barang bukti adalah tawas. Bergantung percakapan berikutnya, mana yang dimaksud dengan seperempat itu, apakah berkaitan dengan barang bukti atau dengan tawas. Tapi kalau hanya percakapannya itu, mananya bisa seperempat tawas atau seperempat barang bukti yang mulia. Gitu ya. Saya rasa itu. Baik, selanjutnya giliran penuntut umum. Kalau bisa yang sudah ditanya jangan diulang lagi, poin-poin penting saja, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terhadap ahli digital forensik, apakah saudara waktu itu pernah diperiksa oleh penyidik yang kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan digital forensik? Betul, Pak. Apakah ahli masih ingat pada poin 6 angka Romawi, ahli menerangkan sebagai berikut. Penyerahan hasil keseluruhan ekstraksi data dan hasil image forensik barang bukti digital nomor BB136 sekian-sekian menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy dalam bentuk DVD, yang bersifat read only dan atau tidak dapat dirubah isinya. Betul, Pak. Untuk setiap BA yang kita keluarkan hasil dari digital forensik, untuk SOP-nya seperti itu, Pak. Oke. Dapatkah ahli jelaskan ke persidangan apa maksud daripada kata-kata tidak dapat dirubah isinya? Tidak dapat dirubah isinya karena memang sifatnya kita memastikan digital forensik ini adalah hasil dari keaslian data file tersebut. Di case ini yaitu komunikasi dan tidak dapat dirubah dari bersifat read only, terpassword, itu tidak dapat diubah, Pak. Mohon izin yang mulia, di dalam berita acara pemeriksaan digital forensik, sebagaimana yang tadi ahli sampaikan, ahli menyatakan bahwa tidak terpisahkan dengan berita acara ini, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy dalam bentuk DVD. Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim, apakah ahli dapat menampilkan ke persidangan hasil data yang telah diekstrak, diindeksasi, dianalisis, dan dilaporkan di dalam berita acara ke dalam layar monitor secara utuh? Boleh, iya. Tapi pilih yang signifikan-signifikannya saja. Boleh. Oke. Baik, silakan. Oke. Pada ahli, apakah ahli dapat menampilkan hasil data ekstrak dari ketujuh unit handphone? Bisa, Pak. Mohon izin untuk DVD-nya, Pak. Tolong dibantu dari IT kita. Tolong IT aja. Mohon izin sedikit menjelaskan yang mulia. Jadi dari hasil produk kami, hasil produk digital forensik memang selalu dan wajib terdiri dari berupa hard copy dan soft copy-nya yang mulia. Dan dalam keadaan tersegel dan sudah terdokumentasikan. Baik, silakan.
Yang Mulia, mengingat ahli membutuhkan waktu dalam hal memproses penayangan daripada soft copy yang ada di DVD, apakah kami dapat mengajukan pertanyaan kepada ahli bahasa? Baik, sebentar. Ahli forensik, kira-kira prosesnya lama? Untuk ini langsung yang mulia? Langsungnya, kita tunggu aja. Langsung silakan. Dapat dilihat dari tampilan visualnya ya mulia. Untuk membukanya kita menggunakan format khusus, format forensik dan terlindungi oleh password yang mulia. Silakan. Cukup sampel ya, karena adanya lengkap dalam berita acara. Ya, untuk membuktikan bahwa ada itu di layar elektronik, ada juga dalam berita acara. Baik. Mohon izin sedikit membutuhkan waktu yang mulia, ternyata untuk proses loadingnya. Baik, kalau demikian silakan terus berupaya. Kalau mau dialihkan ke ahli bahasa, silakan diupayakan dulu, nampak nanti kita jedakan. Majelis, silakan diproses terus. Oke. Sambil nunggu ahli dari IT ke Pak ahli bahasa, mohon izin. Tadi saya tertarik Pak dengan apa yang di Mulia itu, kalimat mainkan ya Mas, siap jenderal, minimal 1/4, dijawab lagi 10 jenderal. Apakah dari kalimat-kalimat yang tampil tadi itu memang masih mengandung kalimat perintah terhadap dari atasan ke bawahan, Pak? Diulangi yang pertama yang Pak. Saya ulangi ya. Ada kalimat dari atasan, mainkan ya Mas. Dijawab oleh bawahannya, siap jenderal. Dijawab lagi oleh atasannya, minimal 1/4 ya. Dijawab lagi oleh bawahannya, siap 10 jenderal. Itu artinya, apakah itu memang masih dalam suatu bentuk kalimat itu adalah perintah dari atasan ke bawahan, atau tadi yang disampaikan oleh majelis itu hanya narasi saja? Baik, dari segi konstruksi kalimatnya, pilihan katanya, yang pertama adalah mainkan. Mainkan itu adalah kalimat perintah. Harus ada teks pendahulu atau teks penyerta yang memaknai mainkan itu tadi adalah mainkan seperti apa. Kemudian perintah yang kedua adalah minimal. Minimal itu sekurang-kurangnya mananya. Itu juga perintah yang masih berkaitan dengan mainkan. Jadi kalau dirangkai dalam satu parafrase, mainkan Mas minimal 1/4-nya. Nah, apa yang dimainkan tergantung dari teks sebelumnya maupun teks sesudahnya itu. Masih merupakan rangkaian perintah. Ya, memang ada kalimat-kalimat sebelumnya yang disampaikan. Terus berikutnya, ini terkait dengan tadi apa disampaikan oleh majelis, ada perintah sisihkan 10 kilo. Itu kalimatnya itu nyambung dari kalimat itu. Nah, terus berikutnya, ada kalimat dari pimpinan, Mas, usahakan gol betul ya, yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman, atau dilepas bertahap, hihi. Ada kalimat hihi. Dan dibalas oleh bawahnya, kami usahakan jenderal maksimal, karena terputus semua jenderal, kami laporkan kembali jenderal. Lah, ini dalam kalimat yang disampaikan tadi ini, apakah memang masih tetap mengandung unsur perintah dan kesanggupan dari bawahannya untuk melaksanakan perintah itu, atau ada makna lain?
kalimat pertama yang dimulai dengan usahakan itu tetap merupakan kalimat perintah, yaitu perintah yang halus. Seperti tolong, usahakan, mohon, itu semua di belakang adalah perintah. Jadi kalau usahakan goal, itu perintah halus supaya goal. Goal di sini adalah mencapai satu tujuan. Saya tidak tahu tujuan yang maksud. Kemudian ada bentuk seruan canda tadi atau seruan tawa, hihihi, itu berkorelasi secara anaforik dengan perintah halus tadi. Seseorang yang bermohon, perintahnya bermohon itu lazimnya di belakangnya dengan bentuk-bentuk yang halus seperti hehehe atau hihihi, karena dia bermohon. Tapi kalau perintah tegas, ambilkan, maka tidak ada bentuk yang dapat dimaknai sebagai perintah halus seperti itu. Masih merupakan perintah. Masih merupakan perintah. Masih Ya? merupakan. Bukan berarti ada kalimat hihi itu apa yang disebut canda. Tidak ada harapan lucu atau tawa dari lawan bicara. Tadi saya katakan hihihi itu karena permohonan halus yang dimulai dengan usahakan. Usahakannya adalah bentuk perintah yang halus, sehingga tepat makna atau relevan jika di belakangnya ada bentuk-bentuk yang menghaluskan atau menguatkan perintah halusnya itu. Baik. Tadi juga ada kalimat yang juga agak cukup menarik. Mengenai ada perintah tarik. Saya sampaikan lengkapnya saja begini. Ini juga terkait pembicaraan antara pimpinan dan bawahan. Izin Jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung. Yang bersangkutan bilang per buah 300. Dan saya tanya apa sudah konfirm ke Jenderal atau belum, dan yang bersangkutan bilang jika Jenderal sudah 86. Mohon petunjuk Jenderal. Masih kalimat berikutnya. Masih dipegang yang bersangkutan. Jadi masih kalimat berikutnya dia menunjukkan foto barang. Kemudian ada kalimat masih dipegang oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan bilang akan diserahkan langsung ke Jenderal. Ini nanti terkait juga dengan hasil forensik, mungkin mohon ditunjukkan. Mohon petunjuk Jenderal. Yang kedua nanti sore atau malam ini Jenderal. Ada kalimat lagi dari pimpinannya. Enggak Mas, dia bilang 400. Kemudian dijawab lagi oleh bawahnya, alasan yang bersangkutan kalau 50 untuk dia dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer. Jenderal, dia bilang nggak bisa kerja jika nggak seperti itu. Itu jawaban dari anak buahnya. Kebetulan dijawab lagi oleh pimpinannya, jangan Mas, saya nggak suka orang nggak komit begitu, ambil lagi barangnya. Dan kemudian dijawab oleh anak buahnya, izin Jenderal, satu barang sudah dipecah-pecah, tidak mungkin ditarik kembali. Yang 4 masih lengkap Jenderal, karena tadi pagi satu barang langsung dibawa yang bersangkutan ke satu orang dan sudah cair 400. 300 untuk Jenderal dan 100 dipegang yang bersangkutan. Kemudian apa kira-kira yang bisa dimaknai dari percakapan kalimat yang tadi saya sampaikan kepada ahli? Terima kasih. Kalimatnya banyak, tapi saya coba ambil topik percakapannya yang mulia. Dari kalimat-kalimat yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, percakapan itu menunjukkan satu topik, yaitu jual beli. Karena ada harga, ada tawar,
ada jangan karena tidak sesuai harganya, sudah dikirim sekian, itu menandai bahwa predikat verbanya atau objek bendanya adalah satu peristiwa jual beli. Itu inferensi yang dapat saya petik. Namun kalau jual beli, ya jual beli, karena ada harga, ada tarik lagi, sekian harganya sekian gram atau kilogram harganya sekian, sudah terima uangnya sekian. artinya ada peristiwa jual beli di dalam di situ. Ya, peristiwa jual beli. Jadi untuk menandai sebuah teks adanya jual beli, tidak harus ada kata jual dan tidak harus kata beli. Anda sanggup berapa? Ah, saya cuma berani bayar 2 juta. Wah, kurang. Saya modalnya saja 2,5 juta. Tidak ada kata jual dan tidak ada kata beli. Tapi percakapannya tentang jual beli. Seperti itu yang Pada tanggal 17 Mei percakapan antara nomor 08133 302001 username DP dengan komunikasi dengan nomor 081211766666 atas nama IJP Teddy Minahasa di tanggal 17 Mei 2022. Berikut saya tampilkan, Pak. Kami tanyakan kepada ahli, apakah ahli dapat menerangkan siapakah pemilik nomor handphone yang belakangnya 2001 yang ada inisial DP? Sesuai dengan proses identifikasi dan dari administrasi yang diberikan oleh penyidik, ini barang bukti pertama yang disita dari saudara Dodi yang mulia. Oke. Jadi yang ditampilkan oleh ahli saat ini adalah percakapan WhatsApp antara terdakwa Dodi Prawira Negara dengan saudara Teddy Minahasa tanggal 17 Mei 2022. Betul, Pak. Kemudian kami juga mohon untuk ahli dapat menampilkan percakapan antara terdakwa Dodi dengan saudara Teddy Minahasa di tanggal 23 Juni 2022. Nanti ada yang kami mau pertanyakan. Izin untuk keywordnya, Pak, di jam berapa, Pak? Biar Di bisa. pukul 6.24.44. Di tanggal 23 Juni. 23 Juni jam 17.53, Pak. Baik. Di pukul 6.2.24.2.44. 6 menit 24 detik 44. Betul. Saya tampilkan, Pak. Ya. Bisa saudara besarkan? Ya, Berupa attachment, baik. berikut file gambarnya, Pak. Pertanyaan kami kepada ahli, dapatkah ahli jelaskan apakah ini dari mana asalnya dan hendak dikirim kepada siapa? Dari hasil analisa secara digital forensik, untuk file attachment, file image, file gambar, dikirim oleh nomor 0812-1176-666 atas nama IJP Teddy Minahasa SIK, dikirim kepada nomor 0813-33-302001 dari IJP Teddy Minahasa ke WhatsApp DP Dodi, Pak. Baik, bisa ditampilkan lagi tangkapan layarnya secara besar? Saya tampilkan, Pak. Ya, bisa dibesarkan ini. Baik. Saya mau tanya, Pak. Itu siapa? Mana juga? Udah. Oke. Baik, kemudian dapatkah ahli menampilkan di layar monitor masih percakapan antara terdakwa Dodi dengan saudara Teddy Minahasa di tanggal 24 September 2022 pada pukul 12.247.217.
Saya ulangi Pak, 24 September 2022. ya, jam 12.2.47. jam 12 titik. Oke. Baik. Baik. Dapatkah saudara besarkan gambar tersebut? Oke. Apakah ini adalah hasil data ekstrak dari handphone terdakwa Dodi? Betul Pak. Dapatkah ahli terangkan dari siapa tangkapan layar ini dikirim dan kepada siapa dikirimnya? File attachment ini, file gambar dikirimkan dari akun DP ke akun IJP Teddy Minahasa. DP Dodi dikirimkan ke IJP Teddy Minahasa SIK. Baik. Oke, kemudian kami beralih ke percakapan terdakwa. Dapatkah ahli perlihatkan percakapan? Baik, penuntut umum. Kita kan tadi sepakat itu hanya membuktikan bahwa ada komunikasi direkam dalam elektronik. Semua itu kan ada dalam berita acara ini. Atau memang nggak ada? Kalau nggak ada itu kita teruskan, kita tutup ini. Kalau adanya di sini, ini aja kita buka. Apakah benar apa yang dituangkan di sini semuanya sudah tertuang dalam elektronik? Begitu, setuju. Nanti kalau itu terus dibuka dari hampir 10.000 pembicaraan dibuka, sepertinya mubazir. Setuju? Yang di sini kita buka, tapi di sini sudah ada tertuang semua secara elektronik. Bisa diterima? Terima Atau kasih ada majelis. poin lain? Bisa diterima majelis. Cuman dari kemarin kita disampaikan bahwa ahli hanya sampel ya, sebagian ada yang nggak masuk. Pemirsa yang memang tadi kita krusial. saksikan ini adalah sidang Dodi Prawiradegara, Linda Pujiastuti dan juga Kasranto dengan agenda pemeriksaan saksi ahli bahasa dan juga ahli forensik yang sudah dihadirkan. Tadi yang diperiksa oleh hakim dan juga tadi ada jaksa penuntut umum ini mempertanyakan beberapa bagian dari capturean WhatsApp antara Teddy Minahasa dan juga Dodi Prawiradegara. Kemudian ini ditafsirkan oleh ahli bahasa dan juga ahli forensik. Terkait dari ahli bahasa memastikan apakah ini merupakan perintah yang jelas ataupun tidak yang disampaikan dari Teddy kepada Dodi Prawiradegara dan juga apa harapan yang diharapkan. Apakah itu respon berupa tindakan ataupun respon berupa jawaban. Kita masih menantikan bagaimana dengan hasil pemeriksaan saksi ahli bahasa dan juga saksi ahli forensik dan nanti kita akan nantikan juga ada pemeriksaan saksi ahli pidana. Ketiganya didatangkan dari jaksa penuntut umum. Nanti untuk saksi ahli pidana akan dijadwalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV. Kali ini Anda tetap bisa menyaksikan informasi seputar sidang lanjutan dari Teddy Minahasa di program lain di Metro TV. Akhir kata saya Valencia Melvinsi berterima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV.